Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Pernah gak sih lo ngerasa kayak dunia lo berhenti pas melihat nilai IPK lo turun? Kayaknya semua kerja keras lo, usaha lo selama ini itu udah gak ada artinya kan? Dan dari sini tiba-tiba lo mikir, kenapa sih ini harus terjadi sama gue? Apa gue gak cukup pintar? Atau gue emang gak layak dapat nilai bagus? Gue tahu rasanya, karena gue juga pernah ada di titik itu. So, di video ini gue bakal cerita tentang pengalaman gue. Kenapa IPK turun itu bukan akhir dari segalanya. Gimana cara gue menghadapi momen itu? Dan solusi apa saja yang bisa lo lakuin kalau lo ngalamin hal yang sama. Jadi stay tune ya, karena siapa tahu cerita gue bisa bantu lo buat bangkit lagi. Jadi ini cerita gue. Di satu semester gue ngerasa cukup puas sama usaha gue. Gue belajar lebih banyak, kerjain tugas tepat waktu. Bahkan gue sempet bisa bantuin temen gue yang struggling sama tugas kuliah. Temen gue ini sering banget minta bantuan gue buat ngejelasin materi. Ya, gue ajarin ya dia. Gue kasih tips belajar, bahkan bantuin dia nyelesain tugas. Dari sini gue sempet mikir, wah, gue keren banget nih. Bisa bantuin orang lain sambil ngehandle tugas gue sendiri. Tapi pas IPK keluar, rasanya kayak ditampar alam semesta. Temen gue yang gue bantuin itu nilai IPK-nya malah lebih tinggi dari gue. Lo tau reaksi gue? Gue marah banget. Serius, gue marah. Dalam hati gue mikir, kok bisa sih? Aneh banget gak tuh? Gue yang ngajarin, gue yang bantuin tugas dia, gue yang jawab pertanyaan dia, gue ngejelasin materi. Tapi malah dia yang nilainya lebih bagus dari gue. Apa ini adil? Itu bener-bener momen yang bikin gue kecewa sama diri sendiri. Gue ngerasa gagal, ngerasa gak dihargain. Tapi di tengah kekesalan itu, gue coba tenang dan mikir ulang. Apa gue harus terus-terusan nyalain diri sendiri? Sampai kapan gue nyalain temen gue atas nilai IPK gue? Apa gue marah, gue emosi terus-terusan kayak gini bakal mengubah keadaan? Dan lo tahu apa yang gue pelajari dari situ? Tuhan mungkin lagi ngasih gue teguran. Karena gue terlalu fokus sama orang lain sampai lupa fokus sama diri gue sendiri. Mungkin ini cara Tuhan ngingetin gue buat lebih ikhlas. Karena
bantuin orang lain itu gak berarti lo selalu dapat reward langsung. Gak selalu dapat reward langsung dari orang itu atau hal lainnya. Kadang itu cuma cara Tuhan nguji seberapa tulus lo ngebantu orang lain. Gue juga sadar IPK gue turun bukan cuma karena satu faktor. Bisa jadi ini kesalahan gue sendiri. Mungkin gue kurang serius waktu belajar, gak ngecek tugas lagi sebelum dikumpulin, ngerjain tugas asal-asalan, bahkan kadang nunda-nunda tuh sampai menit deadline. Lo tahu kan, sebenarnya kebiasaan kayak gitu cuma bakal bikin hasil lo gak maksimal. Kalau lo ngerasa kayak gitu, it's okay, gak apa-apa. Lo gak sendirian kok. Dan ada solusi buat semuanya. Misalnya, kalau IPK lo turun gara-gara lo gagal di 1 atau 2 mata kuliah, gak apa-apa banget buat ngulang mata kuliah itu. Serius kok, ini bukan aib, beneran. Lo gak harus malu dengan hal ini, dan bukan hal yang harus lo takutin juga. Awalnya malu banget, tapi dari sini lo bakal belajar sesuatu yang penting. Ngulang itu bukan langkah mundur. Itu justru kesempatan buat lo memperbaiki apa yang lo gak kuasai sebelumnya. Waktu lo ngulang mata kuliah, lo bakalan punya mindset baru. Lo gak cuma ngejar nilai, tapi di sini lo bener-bener belajar buat ngerti materinya. Dan lo tahu, rasanya tuh puas banget waktu akhirnya lo bisa dapat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. So, apa yang mau gue sampaikan di sini adalah gak apa-apa. Gue tegesin lagi, gak apa-apa banget kalau lo ngerasa gagal sekarang. Itu gak akan jadi selamanya kok. Tenang aja. IPK lo turun, IPK lo anjlok. Guys, itu cuma angka. Yang penting itu gimana lo bangkit dan belajar dari semua situasi itu. Kalau lo harus ngulang, jalanin aja dengan hati yang ikhlas. Jangan pernah takut sama apa yang orang lain pikirin tentang lo. Ini hidup lo. Ini tentang lo. Jadi lo gak perlu menggubris omongan mereka. Fokus sama tujuan lo. Kasih afirmasi positif ke diri lo sendiri setiap hari. Gue selalu bilang ke diri gue bisa dan gue akan terus belajar. Dan lo juga harus gitu. Karena percaya atau enggak, Tuhan mungkin lagi ngasih lo pelajaran lewat momen ini. Dan lo pasti bisa lebih baik lagi kalau lo mau usaha. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman lo yang lagi butuh motivasi. Dan pastikan juga lo subscribe channel ini karena di sini kita bakal terus belajar bareng dan saling support. Tinggalin komentar juga. Ceritakan cerita lo tentang gimana lo menghadapi kegagalan. Gue pengen banget dengar cerita lo. Siapa tahu kita bisa belajar bareng. Karena inget ya, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.